Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari program studi teknik sipil izin mempresentasikan hasil tugas yaitu geometri jalan raya tentang alinyemen horizontal yang beranggotakan Saya Dimas Agbarpriang Budi, NPM 04. saya Talita Nursifa Octavia NPM 40. Saya Muhammad Rizal Yasin, NPM 60. Saya Bella Ayu Sari, NPM 97. Saya Raja Raihan Atalaputra, NPM 104. Untuk yang pertama, kita akan menentukan lokasi jalannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Google Earth. Lalu setelah memasuki aplikasi Google Earth, kita ketik lokasi jalan yang akan dituju. Sebelum menentukan lokasi jalan, kita pastikan terlebih dahulu satuan dalam Google Earth kalian masuk ke satuan UTM atau Universal Transverse Mercator. Jika sudah di-apply, lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan pilih lokasi jalannya. Lalu untuk menentukan lokasi jalannya, kita klik tanda di atas add path, lalu tulis path lokasi kalian. Lalu jangan diklik OK dahulu, tapi langsung tentukan lokasi jalan kalian. Setelah selesai baru klik OK. Lalu di save place as. Lalu selanjutnya kita pindahkan data tersebut ke aplikasi Global Mapper. Setelah memasuki Global Mapper, kita open data dari Google Earth yang tadi. Sesudah muncul gambar jalannya, lokasi jalannya, lalu kita pencet tool, lalu configure ke projection, lalu diganti satuan UTM, lalu klik apply, lalu OK. Setelah itu klik tanda globo di sebelah kiri atas, lalu klik connect. Setelah muncul gambar seperti ini, lalu klik analisis, lalu pilih yang generate contour.
from terrain grid. Lalu untuk konturnya agar terlihat lebih jelas bisa diganti dengan 10 meter. Lalu klik OK. Jika sudah, kita ekspor. Lalu agar bisa dipindahkan ke AutoCAD, kita ekspor dengan format file DWG. Lalu pencet generate projection file, create 3D, lalu klik OK. Lalu save. Selanjutnya langkah yang ketiga, kita buka AutoCAD, lalu open file yang tadi, klik continue, lalu akan muncul lokasi jalan yang sudah kalian buat di Global Mapper. Selanjutnya menentukan sudut tikungnya. Selanjutnya klik DAM, garis ini dan garis ini. Ini dan ini. Dan yang terakhir karena tulisannya masih terlihat kecil, kita rubah terlebih dahulu. Dan sudah terlihat di sini sudut untuk tikungan pertama yaitu 40 derajat, untuk tikungan yang kedua 43 derajat, dan untuk yang terakhir tikungan ketiga 25 derajat. Ya, akan tetapi sudut yang saya tunjukkan ini hanyalah itu sebagai contoh
mencari sudut tikungannya. Namun untuk perhitungan sudut dari kelompok kami yang asli yaitu sebagai berikut. Untuk sudut tikungan yang pertama sebesar 36 derajat, lalu untuk sudut tikungan yang kedua 37 derajat, dan untuk sudut tikungan yang ketiga 23 derajat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan anggota kelompok kami yang lainnya. Selanjutnya setelah menentukan jalan dan titik tikungnya, yaitu masuk ke perhitungan alinyaman horizontal di Kabupaten Pontianak. Data yang dibutuhkan, yang pertama kecepatan rencana atau PD sebesar 50 km per jam. Yang kedua kecepatan jalan rata-rata sebesar PR yaitu 90% dari PD yaitu 45 km per jam. Yang ketiga jajari minimum tikungan atau min yaitu 75,712 meter. Yang keempat jajari tikungan sebesar 200 meter. Yang kelima super elevasi normal sebesar 2% atau 0,02. Yang keenam super elevasi max sebesar 10% atau 0,1. Yang ketujuh lebar jalan sebesar 7 meter. 8 perubahan kecepatan sebesar 0,4. Yang kesembilan kemiringan jalan sebesar 0,035 meter per detik. Ke-10 kelandaian relatif maksimum sebesar 115 sesuai dengan tabel kelandaian maksimum Bina Marga. Yang ke-11 yaitu sudut tikungan delta P1 36 derajat, delta P2 37 derajat, delta P3 23 derajat. Yang pertama mencari super elevasi yaitu nilai D. Nilai D didapat dari 1432,39 dibagi R yaitu sebesar 7,162. Selanjutnya mencari nilai Fmax. Nilai Fmax didapat dari minus 0,00065 dikali PD ditambah 0,192. Dengan Fmax yaitu 0,16. Selanjutnya nilai Dmax. Nilai Dmax didapat dari 181913,53 dikali Emax plus Fmax dibagi PD kuadrat. Dengan Dmax didapat sebesar 18,883. Selanjutnya nilai DP. Nilai DP didapat dari 18,13,53 dikali Emax dibagi VR kuadrat dengan hasil 8,983. Selanjutnya nilai E plus F. Nilai E plus F didapat dari Emax plus Fmax dikali D dibagi Dmax dengan nilai E plus F yaitu 0,098. Selanjutnya mencari nilai F. Yang pertama yaitu nilai H. Nilai H didapat dari Emax dikali PD dibagi VR kuadrat dikurangi Emax dengan nilai H yang didapat 0,023. Selanjutnya nilai tangan alfa 1. Dengan tangan alfa 1 didapat dari H dibagi DP yaitu dengan hasil 0,003. Selanjutnya nilai tangan alfa 2 didapat dari Fmax dikurangi H dibagi Dmax dikurangi DP dengan nilai tangan A tangan alfa 2 0,014. Selanjutnya nilai MU. Nilai MU didapat dari DP dikali Dmax dikurangi DP dikali tangan alfa dikurangi tangan alfa 2 dikurangi tangan alfa 1 dibagi 2 kali Dmax dengan nilai MU 0,026. Selanjutnya jika sudah mencari MU dilanjutkan mencari PD. Karena nilai D lebih kecil daripada nilai DP maka digunakan rumus FD yaitu MU dikali D dibagi DP kuadrat ditambah D dikali tangan alfa 1 dengan nilai FD yang didapat 0,035. Selanjutnya mencari nilai E yaitu nilai E didapat dari nilai E plus F dikurangi FD
dengan nilai E 0,063. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok anggota yang lainnya. Mencari lengkung peralihan LS. Yang A, berdasarkan waktu tempuh, T sama dengan 3 detik. LS sama dengan VD kali T per 3,6. Yang didapatkan hasilnya 41,667. Kemudian yang B, berdasarkan lambda relatif. LS lebih besar sama dengan E plus EN dikali B dikali M max. LS lebih besar sama dengan 66,866. Kemudian yang C, berdasarkan rumus modifikasi short, LS sama dengan 0,022 dikali VD pangkat 3 per R kali C dikurangi 2,727 dikali VD kali E per C, yang didapatkan hasilnya 12,878. Kemudian yang D, berdasarkan tingkat pencapaian perubahan pelandaian, LS sama dengan E max min EN per 3,6 dikali RE dikali VD, yang didapatkan hasilnya 31,746. Maka diambil nilai terbesar untuk menentukan panjang lengkung peralihan rencana LS, yaitu 66,866. Tikungan 1, delta P1 sama dengan 36 derajat. Mencari busur lingkaran LC. Nilai theta S sama dengan 90 dikali LS per Pi kali R. Hasilnya 9,583. Lanjutnya kita harus mengecek nilainya. Untuk nilai LC, spiral circle spiral, LC P1 sama dengan delta P1 min 2 theta S per 180 dikali Pi dikali R. Hasilnya 58,734. Yang kedua, nilai LC FC. LC P1 sama dengan delta P1 dikali Pi per 180 dikali R. Hasilnya 125,6. Cek syarat tikungan. Jenis tikungan full circle, E% lebih kecil sama dengan 3, LC lebih kecil sama dengan 25. Untuk syarat jenis tikungan spiral circle spiral, lebih besar sama dengan 3 dan lebih besar sama dengan 25. Untuk spiral-spiral, lebih besar 3. Jenis tikungan FC. Syarat untuk E% dan LC-nya lebih kecil sama dengan 3 dan lebih kecil sama dengan 25. Untuk perhitungannya, E% didapatkan nilai 6,3, untuk LC-nya 125,6. False. Untuk jenis tikungan spiral circle spiral, syarat E% dan LC-nya yaitu lebih besar sama dengan 3 dan lebih besar sama dengan 25. Untuk perhitungannya, E% 6,3 dan untuk LC-nya 58,734. True. Untuk yang spiral-spiral tidak ada nilainya. Hitung sesuai jenis lengkungan spiral circle spiral. Yang pertama, P sama dengan LS kuadrat per 6R min R buka kurung 1 min cos theta S tutup kurung. Hasilnya 0,926. Yang kedua, menghitung K. K sama dengan LS dikurangi LS kuadrat per 40R kuadrat dikurangi R sin theta S. Hasilnya 33,664. Untuk jarak TS ke P1 sama dengan R plus P dikali tangen setengah delta plus K. Hasilnya 98,964. Jarak P1 ke E sama dengan R plus P per cos setengah delta dikurangi R sama dengan 11,279. Untuk XS sama dengan LS 1 min LS kuadrat per 40R kuadrat. Hasilnya 66,679. Untuk YS sama dengan LS kuadrat per 6R. Hasilnya 3,726. Untuk menghitung LT sama dengan LC plus 2LS. Hasilnya 192,466.
Kontrol perhitungan. 2 TS lebih besar dari LC. 2 dikali 98,964 lebih besar daripada 58,734. 197,929 ini hasil dari 2 kali TS-nya. Lebih besar daripada 58,734. Artinya memenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bella Ayu. Tikungan 2 delta B2 sama dengan 37 derajat. Mencari busur lingkaran RC. Nilai theta S sama dengan 90 kali LS dibagi pi kali R dengan hasil yang didapat 9,583. Cek nilai RC. Spiral, circle, spiral. RC B2 sama dengan delta B2 dikurangi 2 theta S dibagi 180 dikali pi kali R dengan hasil yang didapat 62,223. Nilai LC full circle RCB2 sama dengan delta B2 dikali pi bagi 180 kali R dengan hasil yang didapat 129,089. Cek syarat tikungan. Jenis tikungan full circle, syarat E% lebih kecil sama dengan 3, RC lebih kecil sama dengan 25. Jenis tikungan spiral, circle, spiral, syarat E% lebih besar sama dengan 3, LC lebih besar sama dengan 25. Jenis tikungan spiral, spiral lebih besar dari 3. Jenis tikungan full circle, syarat E% lebih kecil sama dengan 3, LC lebih kecil sama dengan 25. Perhitungan E% 6,3, LC 129,089 dengan hasil yang dapat false. Jenis tikungan spiral, circle, spiral, syarat E% lebih besar sama dengan 3, LC lebih besar sama dengan 25. Perhitungan E% 6,3, LC 62,223 dengan hasil yang didapat true. Jenis tikungan spiral, spiral, syarat E% lebih besar dari 3, perhitungan E% 6,3 dengan hasil yang didapat true. Hitung sesuai jenis lingkungan. Spiral, circle, spiral, P sama dengan LS kuadrat dibagi 6R dikurangi R dikali 1 min cos theta S dengan hasil yang didapat 0,926. K, LS dikurangi LS kuadrat dibagi 40R kuadrat dikurangi R kali sin theta S dengan hasil yang didapat 33,664. Cara TS ke P2 sama dengan R ditambah P tangan setengah delta ditambahkan dengan hasil yang didapat 100,974. Jarak P2 ke E R plus P dibagi cos setengah delta dikurangi R dengan hasil yang didapat 11,947. XS sama dengan LS kali 1 min LS kuadrat dibagi 40R kuadrat dengan hasil yang didapat 66,679. YS sama dengan LS kuadrat dibagi 6R dengan hasil yang didapat 3,726. LT sama dengan LC ditambah 2LS dengan hasil yang didapat 195,955. Kontrol perhitungan 2 TS lebih besar LC 2 kali 100,974 lebih besar 62,223 201,947 lebih besar 62,223. Tikungan 3 yaitu dengan delta B3 sama dengan 23 derajat. Mencari busur lingkaran LC dari theta S yang lama. Dengan theta S yaitu 90 kali LS dibagi pi kali R dengan nilai theta S 9,583. Cek nilai LC. Yang pertama nilai LC spiral, circle, spiral LCP3 sama dengan
delta P3 dikurangi 2 theta S dibagi 180 dikali P dikali R dengan hasil 13,378. Yang kedua, nilai LC full circle. LC P3 yaitu delta P3 dikali P dibagi 180 dikali R dengan hasil 80,224. Selanjutnya, cek syarat tikungan. Yang pertama, tikungan full circle dengan syarat E% lebih kecil sama dengan 3 dan LC lebih kecil sama dengan 25. Sesuai perhitungan, E% yaitu 66,3 dan LC-nya 80,244 yaitu dengan hasil false. Selanjutnya, tikungan spiral circle spiral dengan syarat E% lebih besar sama dengan 3 dan LC lebih besar sama dengan 25. Dengan hasil perhitungan E% 6,3 dan LC 13,378 dengan hasil false. Selanjutnya, tikungan spiral-spiral dengan syarat E% lebih besar dari 3. Dari hasil perhitungan E% yaitu 6,3 dengan hasil true. Selanjutnya, mencari lengkung peralihan LS dan theta S baru. Nilai theta S yang baru didapat dari setengah kali delta dengan hasil 11,5. Dan nilai LS yang baru yaitu P dikali R dikali theta S dibagi 90 dengan hasil 80,244. Maka panjang lengkung peralihan rencana atau LS yang digunakan yaitu 80,244. Hitungan sesuai jenis lengkungan yaitu spiral-spiral. Yang pertama, mencari nilai P dengan rumus LS kuadrat dibagi 6R dikurangi R dalam kurung 1 min cos theta S dengan menggunakan theta S yang baru, yaitu nilai P sebesar 1,351. Yang kedua, mencari nilai K yaitu LS dikurangi LS kuadrat dibagi 40 R kuadrat dikurangi R dikali sin theta S dengan theta S yang baru yaitu dengan hasil 40,366. Selanjutnya, jarak TS ke P3 yaitu dengan rumus R plus P dikali tangan setengah delta ditambah K dengan hasil 81,331. Selanjutnya, jarak P3 ke E dengan rumus R plus P dibagi cos setengah delta dikurangi R yaitu dengan hasil 5,476. Selanjutnya yaitu penggambaran dari hasil perhitungan yang akan dilanjutkan oleh anggota yang lainnya. Saya akan melanjutkan penggambaran dari hasil hitungan yang teman-teman saya jelaskan tadi. Di sini ada P1, P2, dan P3. Saya akan menjelaskan cara menggambar dari hasil perhitungan di titik P1. Yang pertama, kita copy garis tikungan di P1. Lalu kita cari titik tengah, garis tengah antara garis ini dan garis ini dengan cara circle. Lalu di print line. Nah, ini dicari titik tengahnya. Sudah ketemu, lalu dihapus. Selanjutnya kita bikin garis dengan panjang 200 meter. Lalu kita bikin circle. Karena di P1 sudutnya menunjukkan 36 derajat,
kita bikin sudut 36 derajat. Lalu karena di perhitungan nilai S diketahui sebesar 9,583 derajat, kita bikin garis di S sebesar 9,583 derajat. Kita TF dulu. Kita mirror. Setelah ketemu ini, kita pindahkan, kita garis dulu jarak P1 ke titik E. Jarak P1 ke E sebesar 11,279 meter. Lalu garis yang 200 meter tadi ini lalu sudut yang sudah kita buat tadi kita pindah ke sini. Kita garis dulu 200 meter. Sudah dipindah, lalu kita rotate. Setelah kita bikin ini, lalu kita terima kasih. Kita ubah angel precisionnya jadi 0,00. Lalu kita ukur panjang TS ke P1 sepanjang 98,964.
lalu batasan tadi, lalu kita bikin ARC dari sini lalu kita bikin notasi ukuran panjang XS panjang 66,679. Lalu panjang K panjang tiga koma 664. Yang sebelah sini juga sama. Garis AC lalu kita cari ini dan ini dan jadi satu, lalu kita offset selebar jalan yang sudah ditentukan. Ya sudah, nanti akan keluar hasil nilai P sebesar 0,926 Setelah kita lakukan cara menggambar seperti tadi, nanti akan keluar ukuran jarak P 1 ke E 11,279 meter sesuai dengan perhitungan. Lalu jarak YS 3,726 sesuai ukuran, lalu jarak P 0,911 sesuai ukuran. Cara menggambar P1, P2, dan P3 sama seperti tadi, nanti akan muncul ukurannya sesuai dengan perhitungan. P3, P2, P1. Gambar akan dari seperti ini.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.